Oke, kita sering kali belakangan ini melihat video-video berseliweran tentang eh, dunia atau mungkin Indonesia gelap gitu ya, gitu. Karena eh, menghadapi situasi global yang mungkin sengaja diciptakan ya, seperti masa COVID dahulu, semua orang dibuat panik dengan kondisi itu. Tapi ya alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa hidup sampai dengan hari ini, dan itu memberikan sebuah arti dan pesan penting bahwa hidup itu akan tetap berjalan. Jadi eh, nggak perlu panik dan khawatir, jalani aja hidup untuk saat ini. Oke, mulai kita bahas ya. Ini terkait dengan video ini, kita lihat komentar-komentarnya. Mungkin teman-teman banyak yang eh, panik dan khawatir juga melihat hal-hal kayak gini. Tapi kalau kita baca komentarnya, kita akan menemukan algoritma yang membawa kita pada satu kesepakatan. Oh iya, ada orang-orang lain yang tetap optimis juga seperti kita, tapi juga ada orang-orang yang panik dan khawatir. Nah, ini kita bisa lihat di kolom komentar ya. Oke, tuh ya, banyak ya. Jadi kalau kalian pelajari atau ketahui bahwa algoritma media sosial itu mengikuti apa minat kita. Sepakat nggak sih? Karena seringkali tuh kita lihat video, kok kayaknya pas banget sama yang gue rasain, apa yang gue perluin nih gitu kan, video yang lewat ini gitu. Ya bersyukurlah kalau reel atau feed sosmed kalian berseliweran tuh hal-hal yang positif ya, karena berawal dari kalian follow akun-akun positif juga ya kan gitu. Nah, makanya kalau kita lihat video ini mungkin lebih nyasar kepada algoritmanya pekerja-pekerja pabrik, pekerja-pekerja industri. Untuk teman-teman yang bekerja atau punya usaha pribadi, insya Allah lah nggak perlu khawatir ya dengan kondisi atau yang berseliweran seperti ini gitu kan. Karena siapa lagi yang menggantikan, apalagi misalkan usaha teman-teman itu usaha yang memang unik gitu kan, hanya teman-teman sendiri yang ngelola gitu dan membesarkan gitu, dan gak ada kaitannya dengan hal-hal yang dikhawatirkan dalam efisiensi perindustrian gitu. Oke ya, nah baru kita mulai dah nih. Komentar pertama, oh pantesan kemarin ada demo bertajuk gelap, mungkin menunjukkan sistem robotik ya pak ya. Ini paling atas dan mungkin paling baru ya kan, atau mungkin juga paling relevan untuk saat ini. Algoritma orang-orang kebanyakan yang membenarkan situasi ini gitu kan. Dan memang media sosial itu perlu kalian ketahui bahwa panik itu menjadi satu ibaratnya notifikasi ya. Apa tuh gitu kan, kalau kita dapat notifikasi WhatsApp atau pesan apa gitu kan, kepo gitu, karena orang tuh kepo gitu. Jadi algoritmanya menuju pada orang-orang panik itu yang di atas, di posisi atas dulu nih gitu. Untuk biasalah kalau sosial media itu biar terus menerus kita konsumsi, kayak gitu tuh. Nah, oke. Nah, berikutnya tuh, dia yang pertama aja dia ada 20 orang nih ya yang membalas gitu ya.
komentar kedua. Nah, saya setuju nih, saya termasuk yang setuju komentar kedua nih. Jika banyak pengangguran yang mau beli dan bisa beli, siapa? Benar juga. Ekonomi, ya kan? Transaksi, jual beli, ya itu ada penjual, ada pembeli. Kalau semua produksinya dihandle sama robot, yang konsumsi siapa? Yang beli siapa? Itu. Yang ada jadi bangke. Barang-barang itu numpuk, nggak ada yang sanggup beli. Itu jadinya apa? Resesi ekonomi. Ya terus ngapain pabrik-pabrik itu mencari bahan baku, mengolah bahan baku, tapi nggak ada yang beli, nggak ada yang digaji. Emang gimana sih rumus rumus jual beli transaksi ekonomi itu gimana sih? Apakah robot dan pengusaha doang yang cuma berkecimpung? Istilah bisnis automation, ya kan? Ya kalau kagak ada yang beli, mati juga itu bisnis. Nggak percaya? Coba aja, kita tungguin aja nih. Gitu. Nggak apa-apa deh, kita nggak usah pakai barang-barang yang diproduksi sama pabrik. Apa nih? Misalkan mobil, ya bagus, ya kan? Nggak ada yang beli, atau mungkin bahkan mobil-mobil itu malah jadi murah gitu. Barang-barang produksi pabrik itu malah jadi murah. Oh, itu yang kita tunggu-tunggu gitu loh. Jadi tetap akan ada balance gitu ya. Jadi ketika barang-barang tersedia banyak, ya kan, terus konsumsi, harapannya konsumsi itu meningkat, ya pasti ada yang mesti ditopang gitu. Jadi kalau pernah kita lihat di Zimbabwe apa negara Afrika mana gitu kan, yang duit sampai bergepok-gepok nggak ada nilainya, semata-mata bukan karena faktor yang kayak ini juga kok, ada faktor lain gitu yang membuat mata uang tuh nggak bernilai. Boleh jadi uangnya diproduksi banyak nih, tapi barang yang diproduksinya nggak ada. Nah, ini kebalik gitu. Kalau yang di video ini kan Cina nih, yang mungkin menjadi khawatiran orang-orang di Indonesia. Ya sekarang orang-orang di Indonesia mau ngikutin paniknya orang-orang Cina lagi nih gitu kan. Dia kita memproduksi semua barang-barang. Iya, kalau kagak ada yang beli sih, mau ngapain diproduksi? Yang ada tuh malah barang jadi gratis kan, ya bagus kan gitu. Jadi tetap tenang, yakin gitu kan. Setiap kesulitan pasti ada jalan ya, kalau kita baik-baik, kita baca baik-baik nih. Cina memasuki era pabrik gelap, produksi tanpa pekerja, lampu dimatikan, efisiensi maksimal. Itu ya karena ya mungkin itu yang sedang diperlukan gitu. Tapi balik lagi, untuk apa dia produksi banyak-banyak gitu kan? Apa nanti mau ada kampanye, ayo beli mobil gitu? Contoh deh di Indonesia ya kan, ketika orang-orang lebih banyak ingin menabung uangnya, apa yang dilakukan oleh pihak bank? Pihak bank rame-rame memberikan kredit, bunga kredit 0% ya kan, bahkan nggak ada bunga kredit kayak gitu kan. Jadi malah dipermudah aksesnya gitu. Jadi saya suka geram juga gitu kalau ngeliat postingan-postingan yang bikin orang-orang tuh khawatir gitu, bukan membuat orang-orang itu untuk tenang gitu. Karena setiap yang kalian lakukan gitu, atau kita lakukan, itu akan jadi pertanggungjawaban gitu. Itu sih kalau kalian percaya hari pembalasan. Mumpung sekarang nih masih hidup ya, akan ada hari pembalasan itu. Tenang aja, dunia itu berputar kok, kehidupan itu berputar, ada surga dan neraka tuh. Jadi buat apa sih ngejar kayak gitu? Contoh ya, dulu yang pernah saya bahas juga, orang nih ya kan
korupsi gede-gedean, ya kan, harga dinaik-naikin, ya kan, berharap kekayaannya nambah. Ternyata roda ekonomi ya nggak stuck kan, dia berputar juga gitu kan. Kekayaan yang bertambah, ternyata harga barang-barang gitu kan ternyata juga naik gitu. Jadi itu jadi kayak, ya kalau orang-orang bilang itu karma ya gitu, tapi ya begitulah gitu kan. Ketika kita hidup untuk diri sendiri, ya maka kita akan mati sebagai orang biasa. Tapi ketika kita hidup untuk orang lain, bermanfaat gitu kan, sesuai hadis Nabi itu ya, kita akan menjadi manfaat buat orang lain, dan kita juga akan merasakan manfaat, dan itulah keberkahan. Nah, bisa jadi justru eranya AI, eranya tenaga manusia itu digantikan. Saya pernah baca juga bahwa bisa jadi itu adalah tanda-tanda kiamat, di mana kita akan menuju kesejahteraan. Kita nggak perlu duit ya kan, kita nggak perlu bekerja keras untuk memperoleh kenikmatan dunia, terutama uang. Dan ya itu tadi, hal-hal yang diproduksi akhirnya tanpa melibatkan manusia, terus manusia suruh ngapain gitu. Jadi semakin canggih teknologi dan pemiliknya mengharapkan sesuatu yang serakah, itu akan membinasakan dia sendiri gitu. Jadi tetap optimis, jalani kehidupan yang sekarang, tidak perlu khawatir dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Selama kita melakukan yang baik dan mempunyai rencana yang baik di masa yang depan, insya Allah kehidupan depan akan semakin baik lagi. Apa yang kita pelajari kemarin dari kekhawatiran kita yang mungkin banyak tidak terjadi ya kan, dan kita hidup seperti hari ini, itu jadikan pelajaran bahwa hidup terbaik adalah hidup yang kita jalani hari ini. Oke, sekian itu saja. Terima kasih.